Apa perbedaan antara bahagia dan senang? Apakah dengan memiliki kekayaan yang melimpah, istri yang cantik itu sudah dapat dikatakan bahagia? Ataukah hal demikian hanyalah kesenangan? Bukankah sebagian orang yang kaya justru terlihat tidak bahagia dikarenakan kekayaannya? Ia takut suatu saat ia akan bangkrut atau mengkhawatirkan kekayaannya jika dicuri. Jika hal tersebut adalah kesenangan, lantas apakah bahagia tersebut? Apa yang menjadi standarisasi bahwa kita merasakan bahagia? Substansi dari kebahagiaan adalah syukur. Orang-orang yang bahagia identik dengan perasaan kecukupan serta rasa syukur. Jika kita definisikan arti dari kata bahagia adalah sebuah perasaan yang berasal dari dalam diri atau intrinsik yang berujung kepada rasa syukur. Sedangkan rasa senang sifatnya lebih keluar atau dari luar diri kita, yaitu extrinsic atau pemberian dari luar, semacam pemberian hadiah ataupun hal-hal yang sifatnya luar yang kita terima. Seseorang yang bahagia melandaskan dirinya pada menginginkan apa yang didapatkan dibandingkan mendapatkan apa yang diinginkan. Meskipun ia mempunyai keinginan, tetapi rasa keinginannya melebur menjadi rasa syukur jika pada akhirnya keinginannya tidak tercapai, justru mendapatkan hal yang lain. Nah, jika mengacu kepada bahagia adalah menginginkan apa yang didapatkan, sehingga sifatnya adalah bahagia tersebut berasal dari dalam diri, bukan pada luar diri. Bagaimana dengan sukses? Ternyata sukses adalah pencapaian luar diri, yang mana sifatnya sementara, sehingga dapat dikatakan antara bahagia dan sukses sangatlah berbeda. Mengapa berbeda? Sukses berasal dari bahasa Latin yaitu successus, yaitu successes dari bentuk past participle succedere, mengikuti dari dekat atau menyusul, atau datang sesudahnya. Nah, jadi sukses adalah sesuatu yang datang sesudah kita melakukan tindakan tertentu. Karakteristik dari sukses ialah yang pertama, mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dan yang kedua, memperoleh kemasyhuran atau kemakmuran. Nah, kenikmatan dalam sukses hanya berlangsung sebentar. Karena seseorang yang ingin mencapai kesuksesan terkadang banyak mengorbankan hal-hal yang indah dalam dirinya. Jarang berkumpul dengan keluarga, persahabatan, bahkan keimanan, dikarenakan fokus pada dunianya sendiri dalam mencapai kesuksesannya. Nah, Dr. Paul Persall menyebutnya sebagai toxic success. Para penderitanya disebut sebagai SST atau Syndrome Success Toxic, yaitu mereka yang bersemangat untuk mencapai sukses sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk mencintai keluarganya atau memberikan perhatian bagi kebahagiaan dirinya. Paling tidak. Yang lebih lanjut, Dr. Persall ini menjelaskan 15 tanda orang yang menderita sukses yang beracun. Yang pertama adalah self-centeredness, yaitu berpusat pada diri, keasikan pada diri sehingga tidak dapat melihat dan merasakan kebutuhan orang lain atau tidak peka. Yang kedua adalah stress surrender, menyerah pada stres, menganggap semuanya sudah teratur. Ia tidak dapat melepaskan dirinya dari sistem, jika melawannya maka ia takut tertinggal. Yang ketiga adalah ups and downs, yaitu naik turunnya sebuah perasaan. Nah, yang keempat adalah chronic cynicism atau sinisme kronis. Mereka yang senang mengkritik, menyalahkan, dan memusuhi hampir semua orang. Yang kelima adalah tidak menikmati hal-hal yang kecil dalam kehidupan. Mereka sukar menertawakan dirinya dengan orang lain. Yang keenam adalah feeling fester, merasa terganggu atau mudah tersinggung. Yang ketujuh adalah philopathia atau multitasking, yaitu mengerjakan banyak tugas pada waktu yang sama. Yang delapan adalah psychological absenteeism, yaitu berpikir banyak yang menimbulkan depresi. Yang kesembilan adalah weariness, yaitu kelelahan tanpa henti, pola tidur yang terganggu, dan mengantuk ketika sedang duduk. Yang kesepuluh adalah chronocurrency, yaitu memandang waktu sebagai uang dan setiap waktu yang tidak menghasilkan uang dianggap penghamburan. Yang kesebelas adalah relationship exploitation, yaitu mengabaikan atau tidak menghiraukan dan melecehkan hubungan dengan tujuan hanya untuk perlindungan sesaat dari stres. Yang ke-12 adalah spiritual deficit disorder atau SSD, perasaan kekosongan rohania dan kehilangan makna. Yang ke-13 adalah inhibit power motive atau IPM, keinginan yang tinggi untuk berkuasa, frustasi karena tidak punya cukup kekuasaan. Yang ke-14 adalah self-health and health, perhatian pada olahraga, diet, semil-semil untuk meningkatkan kepribadian, dan berbagai teknik mengurangi stres yang mudah dan cepat untuk mengelola dan bukan mengatasi stres. Dan yang terakhir adalah success sickness, sejumlah penyakit peradaban modern mulai dari asma, infeksi kronis, sampai kanker dan penyakit jantung, atau bahkan stres akut. Nah, jika dilihat dari ke-15 tanda tersebut, orang yang mengejar sukses lebih banyak merasakan rasa sakit. Mengapa sukses membuat sakit?
Di antara sebab mengapa sukses menyebabkan derita adalah pandangan hidup yang menganggap sukses sebagai perjuangan hidup dan mati. Walhasil, mengejar sukses sebagai peperangan tanpa senjata bukan saja merampas kebahagiaan kita, ia juga mencuri kehidupan kita tanpa kita ketahui. Lantas, apakah kita bisa mengeneralisir bahwa semua sukses adalah toksik? Apakah semua sukses tidak memberikan rasa bahagia pada manusia? Ternyata tidak. Terdapat sukses yang manis atau sweet success, yang mana kesuksesan berada pada hal-hal yang berada dalam dirinya yang sifatnya tidak materi. Nah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa mengejar kekayaan tidak mendatangkan kebahagiaan, sehingga cara lain dalam mendatangkan kebahagiaan seperti membantu orang lain. Di sini sumber kebahagiaan berasal dari dalam diri atau intrinsik. Dengan kata lain, kita lebih mudah meraih kebahagiaan dengan kekayaan batin ketimbang dengan kekayaan lahir. Jadi kekayaan lahir adalah jebakan kebahagiaan. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan? Sukses manis atau sweet success ini menawarkan 3 resep, yaitu kepuasan, ketenangan, dan ketersambungan. Sukses yang manis adalah sukses yang mendatangkan kepuasan, yaitu rasa cukup, tenang dalam menjalani hidup, dan selalu memiliki jalinan hubungan bersama orang-orang sekitarnya, atau ketersambungan. Jalinan hubungan bersama orang-orang sekitarnya bahkan kepada Tuhannya, atau ketersambungan. Belajar untuk mengendalikan diri dan syukur menjadi sangat penting. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kamu berada dalam keadaan tubuh yang sehat, keamanan terjaga, dan ada makanan untuk hari itu, kamu sudah memiliki semua dunia. Nah, dalam riwayat lain juga beliau bersabda, hendaklah kamu puas dengan apa yang telah Allah bagikan untuk kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Atau hal yang paling konkret yang bisa kita lakukan untuk belajar syukur adalah dengan mendatangi rumah sakit dan mendengarkan semua apa yang mereka rasakan. Ada pertanyaan?